Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustaz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum, pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak, itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang. Karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor. Witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nazratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan, meriam Belina payah. Bagaimana sikap kita kalau ada rekan kerja atasan langsung yang tak sholat, padahal sudah coba diingatkan beberapa kali. Bapak tak usah mengingatkan dia, nanti dia marah. Cukup kirimkan aja video pendek ini ke dia. Hidup kamera nih kan? Perlu saya tanya dulu, karena pernah di beberapa tempat saya sudah gitu, sudah selesai, bisa dikirimkan deh potongan. Mohon maaf Pak Ustadz, kamera ini tak hidup. Untuk apa kalian pasang? Untuk gaya-gaya aja. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Siapa yang tidak sholat maka gugur 4 fardu kifayah, tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafankan, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Jadi jenazahnya gimana? Campakkan laut luas gitu. Dah, kirim, like and share. Sengaja saya buat pendek supaya bisa masuk Instagram 1 menit insya Allah. Ustaz punya Instagram? Punya. Yang mana tuh Pak Ustaz? Itu yang followernya 3,7 juta itu. Tentang pentingnya beribadah yang berdasarkan sunnah, dasar sumber ilmu. Bolehkah kita menjadikan buku sebagai sanad ilmu mesti belum bertemu dengan orang penyusun bukunya? Boleh. Namanya wijadah. Wijadah diambil dari kata wajada yajidu wijadah, dapat ilmu dari buku. Ustaz Somad, ya, saya sudah baca buku Ustaz 37 masalah populer.
Kemarin ada kawan saya bawa, terus saya fotokopi Pak Ustaz. Jadi saya minta izin Pak Ustaz, ya boleh Ustaz ijazahkan buku ini ke saya ijazahkan buku ini kepada engkau, layaklah engkau amalkan. Kalau kau tak paham tanya. Jadi mengambil buku, tapi setelah itu bertanya kepada Ustaz. Kita ada Ustaz Haruna Hashim, 4 tahun di Al-Azhar Mesir, lengkap di kepalanya, akidah, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Al-Azhar itu kalau tamat dikasih titel LC. LC itu singkatan dari license. License artinya ijazah. Orang ini sudah mendapat ijazah untuk mengajarkan agama Islam. Baca buku, silakan baca. Yang tak paham tanya Ustaz. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Apa hukum orang yang mampu beli mobil tapi minyaknya pakai subsidi premium? Ini nyindir saya nampaknya. Janganlah main sindir-sindir. Kalau mau turun saya baru tanya langsung. Berat menjawabnya ini. Kita bandingkan dengan negara lain, bagaimana harga minyak, bagaimana hebatnya negeri kita, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untayan zamrud, katulistiwa di bawah minyak, di atas minyak. Bagaimana nasib saudara kita di Anambas yang begitu kaya dan hebat, tapi 24 jam saya di sana, HP saya tak berbunyi sama sekali. Nah, ini kan luar biasa. Oleh sebab itu pengaturan minyak, subsidi segala macam, mudah-mudahan ke depan pemerintah lebih baik insyaallah. Ini hak kita, kita sebagai warga negara. Mestinya kita ini, kalau dilihatlah minyak kita dengan gas kita, dengan batu bara kita, dengan negeri terkaya di dunia, tak ada apa-apanya Brunei Darussalam. Apa hukum gaji bagi pegawai yang masuk kantor hanya absen saja, kemudian hilang, lalu sore datang lagi dan absen pulang? Sudah terjawab, sudah. Apa hukumnya orang mendapatkan jabatan dengan cara menzolimi? Ittaqu fitnat la tazlimu anfusakum. Jangan kau zolimi dirimu. Ada orang menzolimi dirinya? Tak ada. Kenapa disebut menzolimi dirinya? Dirimu satu diri dengan saudaramu, maka dirimu satu diri dengan saudaramu. Ketika kau zalimi dia, kau sedang menzalimi dirimu sendiri. Karena kita satu jiwa. La yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu sama macam sayang pada diri sendiri. Kalau kau cubit terasa sakit, begitu juga pipi saudaramu. Kalau dipukul terasa perih, begitu juga tangannya. Maka kadang kita menengok anak orang dibonceng. Kamu anak si fulan kan? Iya, turun. Ini bapaknya kawan saya nih. Ini udah macam anak saya nih. Anak orang macam anak kita, tak apa-apa. Asal jangan bini orang macam bini kita.